Saya Haris ya. Saya entrepreneur menjalankan usaha dari UK untuk klien di Indonesia. Karena kita melayani lebih 100 perusahaan di Indonesia untuk predictive analytics dan machine learning, termasuk artificial intelligence. Dan sambilan saya juga sedang kuliah di Imperial College London untuk master yang keempat, dan saya sedang PhD juga bersamaan yang kedua di Glasgow. Nah, jadi saya melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, seperti Pak Tom sampaikan tadi, kultur kita itu kultur nurut, Pak Tom ya. Jadi kalau misalnya atasan ngomong ke kanan, semuanya ke kanan. Kalau ke kiri, semua ke kiri. Padahal kita lihat ya, banyak perusahaan besar itu ketika dia jatuh karena adanya grouping. Jadi grouping itu ketika atasannya ngomong A, semuanya ikutan ngomong A. Sehingga tidak ada challenging paradigm. Padahal saat ini semua organisasi, semua perusahaan di dunia itu sangat sulit sekali untuk how to stay relevant. Dan mengingatkan saya kepada Herbert Simon bahwasannya manusia itu punya keterbatasan rasional, bounded rationality. Sehingga saya melihat bahwasannya banyak polisi di desain itu udah ada dulu nih maunya atasan. Dan itu banyak kepentingan politis. Sehingga partisipasi publik juga itu sangat minim dilibatkan. Padahal sebenarnya mereka juga punya keterbatasan. Mungkin relevan 5 tahun lalu yang dibangun, tapi untuk saat ini 10 tahun, 20 tahun lagi nggak relevan lagi. Contoh saya sampaikan, saya termasuk salah satu orang yang sering menyampaikan aspirasi yang berbeda. Kenapa harus dibangun IKN, saya sampaikan. Kenapa Indonesia tidak mencontoh misalkan kita bisa membangun ya peta bisnis ya bridging dari Batam itu ke Singapura seperti yang terjadi di London ke Paris melalui under tunnel. Dan itu nilainya, nilai secara ekonomi yang sangat besar, karena itu profit before EBITDA itu 300 juta pound sterling ya per tahun, itu before EBITDA. Dan dia menghemat ya itu carbon emission dari penerbangan yang harusnya jangka pendek, itu dengan adanya train ya, itu efisiensi yang mode transportasi yang paling efisien di dunia. Jadi saya kebayang, kenapa menghabiskan ya lebih 500 triliun untuk hal-hal menurut saya nggak strategis. Kenapa kita tidak bisa menciptakan knowledge skill offers ya, dan multiplier effect ketika membangun dari Batam ke Singapura, lalu disambungkan lagi ke Kepulauan Riau, Kepri. Itu dampak ekonomi, knowledge exchange informasi pasti sangat besar. Karena kita tahu bahwasannya Singapura itu menjadi hub untuk financial dan teknologi dan edukasi. Demikian juga saya berpikir, kenapa nggak dibangun itu under tunnel itu dari Lampung ke Jawa gitu ya. Karena pipa gas, saya dulu kerja di Pertamina dan sebagainya, itu kan kita sudah membangun pipa gas sebagainya. Kenapa nggak dibangun tuh? Sehingga termasuk dia koneksi dari Banyuwangi ke Bali gitu. Sehingga train itu nanti seperti kita di UK, dari Inverness sampai Southampton, dari Newcastle sampai Liverpool, itu mode transportasi yang paling efisien ya. Dan kalau kita lihat di UK, tol itu gratis ya, motorway namanya, motorway itu gratis, sehingga biaya logistik kita yang sangat mahal itu jauh lebih efisien. Saya percaya Pak Tom ya, saya belajar macam-macam, saya belajar ekonom, data science, dan macam-macam strategi. Saya percaya bahwasanya daya saing Indonesia itu akan naik ketika kita kembali kepada industrialisasi, dan ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang saat ini kita lihat bahwasanya anak-anak muda kita kesulitan mencari kerjaan karena memang ada faktor secara struktural ya, terjadi deindustrialisasi. Jadi industrial competitiveness kita itu turun sebenarnya, sehingga banyak yang relokasi ke negara-negara tetangga. Dan salah satunya ada biaya logistik, termasuk aspek-aspek kaitan iklim investasi. Nah, ini saya ingin sekali mendengar dari Pak Tom, harus ada terobosan, karena saya sih jujur ya, saya tidak percaya ilusi para politisi yang mengatakan 2045 itu Indonesia emas. Karena kalau kita lihat dari indeks ekonomi, daya saing, termasuk ini urusan tadi paspor kita teman-teman, itu di bawah Timur Leste. Saya sebagai orang Indonesia, saya sedih sekali. Timor Leste peringkat 50, kita peringkat tuh 60-an. Ya secara kapasitas paspor kita, kekuatan paspor kita. Termasuk juga indeks-indeks yang lain. Jadi saya kira ini perlu terobosan yang benar-benar disruptif ya. Karena saya melihat arah pembangunan kita itu nggak relevan. Karena berpikir seperti masa lalu gitu. Karena di dunia ini orang tuh membangun infrastruktur digital. Tapi kita berpikirnya infrastruktur yang terlihat itu bangunan beton gitu ya. Saya sebagai orang digitalisasi, kenapa nggak digital transformation yang dijalankan? Infrastruktur fisik juga penting, tapi aspek ini lebih strategis. Kira-kira itu, biar supaya nggak terlalu panjang. Terima kasih ini, Pak Tung sama Mas Utama ya. Terima kasih sekali Mas Hari, luar biasa. Dan bukan hanya akademisnya yang kelihatan, tapi kecerdasannya, jadi bukan cuma PhD dan master keempat, tapi ya pengetahuannya kelihatan sekali. Saya dari dulu selalu mimpi untuk bangun terowongan bawah laut antara Batam dan Singapura. Ya, saya yakin banget bahwa itu suatu terobosan yang ya seperti Mas Hari bilang sangat-sangat masuk akal. Ya, dan di samping penghematan dan pengurangan emisi karbon dari Eurotunnel ya atau channel, banyak sekali efek sekunder yang membuat twin cities ya, London Paris itu menjadi kayak megapolitan, ya kan. Wah itu pokoknya multiplier efeknya luar biasa lah, Eurotunnel itu ya, Channel Tunnel.
saya ke pertanyaan atau tantangan materi tadi dulu ya. Kultur nurut. Ini akan butuh dorongan dan waktu yang luar biasa. Ya, saya sedikit memulai waktu saya di BKPM, Kementerian Investasi. Saya sudah bilang kepada semua staf, saya tidak pernah akan menghukum yang namanya kesalahan. Kalau Anda berbuat kesalahan, maka khawatir, saya nggak pernah akan hukum. Ya, kenapa? Karena yang namanya manusia itu pasti akan berbuat kesalahan. Ya, lebih dari itu, ya. Yang paling saya takuti adalah Anda nggak ambil keputusan, nggak bergerak, saking takutnya untuk salah, ya kan? Dan saya yakin banget ya dalam ilmu manajemen, wrong decision is better than no decision, ya kan? Nomor satu. Nomor dua, kalau nggak ada eksperimentasi, kalau pejabat kita nggak ambil risiko, ya udah pasti nggak akan ada inovasi. Inovasi itu datangnya dari eksperimentasi, kan coba-coba. Ya, moga-moga melalui konsultasi publik dengan melibatkan kolaboratif, pakar, ahli, pelaku, dan risiko berkurang banyak ya, blender gitu ya. Tapi ya, sekalipun jalan kurang sempurna atau ada masalah, nggak apa-apa. Ya, ada pepatah saya yang favorit sekarang, we need progress, not perfection. Jadi terjang, pokoknya ambil keputusan, ya, coba sesuatu yang baru. Ya, saya nggak pernah akan menyalahkan atau menghukum ya, pejabat Kementerian Investasi kalau dia mau keputusan, ya kan? Ya, selama tidak ada dasar konflik kepentingan ya, atau yang aneh-aneh lah, asal jujur, lurus, ya, tapi sudah transparan apa logikanya menurut itu, ya menjalankan gitu. Dan saya mencoba dorong keras ya, mendelegasikan wewenang. Banyak hal nggak usah ke saya. Kalau Anda kan kerja, putusin aja. Ya. Setelah udah putusin, lapor ke saya gitu. Tapi memang berat sekali. Nah, saya buka-buka aneh ya, sebagai bonus kepada teman-teman yang stamina-nya luar biasa. Ini udah 3 jam ya bersama kita. Saya harus menghargai dengan buka-buka aneh. Ya, maaf, satu dinamika yang ada di birokrasi itu adalah jangankan birokrasi memeras pelaku usaha ya. Di dalam birokrasi juga saling peras memeras. Jadi aparat atau lembaga audit atau penegak hukum ya, begitu kejaksaan, BPK, dan lain-lain lah ya. KPK itu ya mencari-cari kesalahan untuk kemudian menjadi bahan pemerasan. Dan begitu banyak tenaga, perhatian, waktu pejabat kita, ya itu wasted ya, untuk menyempurnakan prosedur, menyempurnakan dokumentasi, menyiapkan puluhan, ratusan, ribuan halaman dokumentasi, in case nanti diperiksa kejaksaan, in case nanti diperiksa BPK, in case udah siap dengan, dilemparin tuh ratusan halaman dokumentasi. Ya. Jadi ini memang pelik sekali, menyelesaikan budaya di birokrasi. Ya, langkah pertama yang bisa kita ambil, kita pilih pemimpin yang perintahnya benar atas dasar fakta, data dan riset dan ilmu, bukan ada dasar selera atau kepentingannya. Jadi meskipun masih butuh waktu untuk merubah group think ya, minimum semuanya bergerak ke arah yang benar gitu. Ya, nggak akan sempurna, Kita juga manusia ya, jadi pasti nggak semua akan selalu benar gitu. Tapi kan sambil jalan bisa dikoreksi. Ya. Nah, pelan-pelan memang kita harus merubah budaya ini yang sangat feodal ya, nurut, nggak boleh nantang. Ya. Nah ini manfaatnya demokrasi dan pemilu ya. Dengan kampanye ini, banyak banget orang-orang yang datang ke kita ya. Malah ada yang ini baru aja kemarin di acara kasihin saya surat, saya tulis surat. Ini seorang karyawan senior tingkat direksi sebuah BUMN. Ya, budaya diktator, budaya feodal yang sekarang sudah terbangun di sektor BUMN. Pokoknya harus 100% nurut sama dirut. Ya, dan keterangannya adalah, istilah mereka itu adalah dibina atau dibinasakan. Bina atau binasa. Jadi
direksi dan di bawahnya ya itu harus mau dibina oleh dirut. Dan kalau tidak mau dibina, kalau menurut akan dibinasakan. Ya, itu tentunya kebalikan daripada yang Mas Hari praktekkan ya, di mana kita harus menantang status quo, harus mempertanyakan keputusan pimpinan. Itu demokrasi, itu demokratis. Itu transparan, tidak accountable. Ya. Jadi sayang sekali loh, banyak pendukung kita akan resah mendengar saya cerita seperti ini ya. Tapi di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi, itu idealismenya lumayan tinggi. Ya, justru kan beliau terkenal mau ditantang. Itu beliau yang menantang. Ya kan sebagai wali kota Solo, beliau menantang gubernur Jawa Tengah. Ya kan sebagai gubernur DKI, beliau menantang Presiden Yudhoyono. Ya kan, dan itu luar biasa. Itu kayak meruntuhkan budaya feodal, ya kan? Budaya diktatorial top down, ya kan. Sayangnya sekarang berbalik total. Ya kan, semuanya harus nurut. Ya kan. Jadi kita harus kembali ke semangat reformasi yang sebelumnya, lebih bottom up daripada top down, dan kita harus menghargai justru mereka yang menantang, ya, yang membawa perspektif yang berbeda. Ya, karena dari situlah lahir inovasi, ya kan, perubahan, perbaikan, dan betul sekali semua yang Mas Hari bilang. Di samping yang tadi saya bilang, meskipun kita retorikanya mau mendunia, globalisasi atau mau apa segala macam, ya sebenarnya kita mengalami deglobalisasi, deinternasionalisasi, ya, dan demikian juga deindustrialisasi. Ya, pemerintah gembar-gembor mengenai smelter nikel dan pabrik baterai dan pabrik mobil listrik, tapi faktanya sumbangan industri kepada ekonomi turun dari 23% menjadi 18%. Ya, jadi kita menciut, ya, meskipun gembar-gembor mengenai pengembangan industri ya, tapi hanya mobil listrik sama baterai sama smelter nikel, ya, yang lainnya semuanya terbengkalai. Dan betul yang Mas Hari bilang, data jelas menunjukkan deindustrialisasi dengan dampak yang sangat negatif multisektor ya, karena industri itu seperti talent pool tersendiri ya, yang kemudian bisa menular ke berbagai sektor lain seperti pariwisata, pertanian. Kan pertanian baru produktif begitu praktek pertanian diindustrialkan. Ya, dan pariwisata itu baru produktif efisien, begitu praktek dalam pariwisata diindustrialkan. Gitu ya. Jadi banyak paradigma insinyur itu dari sektor manufaktur pindah ke sektor jasa, ya, dengan dibikin sistem, ya, sistematisasi, ya kan, skala ekonomi dan KPI atau measurement ya yang memicu efisiensi dan produktivitas ya. Semoga menjawab.